Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita sama-sama hadir di ruang Zoom meeting ini dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari ustadz-ustadzah yang sudah dari beberapa hari lalu, dari sebelumnya sudah berkenan ya, mudah-mudahan sesuai dengan jadwal yang sudah kita sampaikan, eh, bisa membersamai kita dalam rangka untuk menjalankan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kemudian orang-orang yang kita cintai, mungkin orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ya, dan semuanya ya, senantiasa nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Bapak dan Ibu hadirin ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk join langsung di Zoom meeting ini. Dipersilahkan untuk buka kameranya ya, terutama yang tidak ada uzur. Nah, kalau ada yang uzur untuk tidak memungkinkan on cam, silahkan disesuaikan. Alhamdulillah, tidak terasa ini sudah sampai di hari ke-9 ya, dari 10 tema yang kita rencanakan. Ya, Insya Allah hari ini kita dibersamai dengan Ustazah Nida ya, dengan satu tema yang nanti akan disampaikan oleh beliau untuk kita semua ya, menjadi pribadi yang Allah cintai ya. Ini mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum, sekali lagi menjadi kesempatan buat kita. Jadi kalau di awal-awal disampaikan bahwa Ramadan ini Syahrul Quran, nah termasuk juga di antaranya Ramadan ini Syahrul Tarbiyah, bagaimana Ramadan ini bisa menterbiah diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, ya untuk terus bisa mendekat dan kembali kepadanya. Ya, sebagai pengantar barangkali itu saja. Alhamdulillah, Ustazah Nida sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu, eh, kami persilahkan Ustazah Nida. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu binuril Islam wa binuril hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sahabat kaum muslimin dan muslimat, ayah bunda, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tibalah kita di hari ke-18 min Ramadan atau hari ke-19 di negara Saudi ya. Sudah hari ke-19 dan lusa sudah mulai malam ganjil, berburu malam ganjil. Diingatkan kemarin oleh ustazah kita semua, Bu Sufi sudah mengingatkan bagaimana beliau memotivasi kita untuk berburu Lailatul Qadar, Masya Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan, istiqomah hingga akhir hayat, dan kekuatan untuk terus menjaga semangat ibadah di bulan Ramadan ini. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Ya, yang berkurang nggak uang belanja aja nih ibu-ibu. Keimanan juga pasang surut, naik turun. Ya, karenanya kita menjaga nyala semangat itu dengan ikut majelis ilmu seperti ini. Ya, majelis ilmu seperti ini di mana kita duduk menyebut asma Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, maka disitulah malaikat
mendoakan kita, bersolawat untuk kita, bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan kita, Masya Allah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, semoga tidak ngantuk ya perjuangan sekali ini, karena setiap hari udaranya sejuk, Masya Allah, selimut sama kasur manggil-manggil ya Bu Ani. Masya Allah. Sama-sama kita belajar insya Allah pada pagi hari ini. Yang judulnya ini Masya Allah sekali ketika Pak Nurdin mengabarkan saya, ya Allah. Eh, tapi saya senang setiap kali ada permintaan kajian, lalu ada tema yang diajukan ke saya. Ahlan Bu Neneng, Masya Allah. Ini kenapa jadi pada reuni di Zoom ini kita? Barakallah, barakallah fi bukurikum, Masya Allah. Ya, ketika diajukan sebuah tema ke saya, maka saya sangat senang dan itu artinya belajar juga ya. Kesempatan belajar buat saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia ini penuh dengan hal-hal yang melelahkan. Bener nggak? Eh, puasa capek nggak? Kita manusia, jawab dong, capek lah pasti. Kita bukan malaikat. Manusiawi, capek. Terawih capek nggak? Capek. Qiyamul perjuangan. Habis Qiyamul bangunin keluarga, semuanya belum lagi masak. Maaf ya, kedengarannya kayak curhat ya. Tapi ini adalah kita semua, ya. Dan ketika kita lelah, kita ingin divalidasi. Bahasa anak sekarang banget ya, validasi. Ketika kita curhat ke orang, kadangkala yang kita terima bukan sesuatu yang menenangkan. Entah itu dia curhat balik atau adu nasib ya. Atau justru malah kita nggak mendapati ketenangan. Ya, kita punya Allah. Saat kita lelah dengan dunia ini, Allah memberikan kita bulan Ramadan. Makanya salah satu hikmahnya bulan Ramadan ditaruh di bulan ke-9 Hijriah. Dan kata Rasulullah, 2 bulan sebelum Ramadan itu Rajab ya, yang orang-orang di situ mulai lalai. Semangatnya di mana? Semangatnya di Muharram ketika tahun baru Hijriah. Ketika Muharram kita memperingati momen hijrah. Kita kembali mentajdid niat, memperbarui niat kita ya dengan semangat Muharram, spirit Muharram. Kita ingat lagi, kita perbaharui keislaman kita, kita upgrade keimanan kita. 1 bulan, 2 bulan, masihlah terjaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah lelah banget tuh. Udah lupa tuh apa kemarin niat hijrahnya. Udah nggak tahu kemana semangat Muharramnya ya, semangat hijrahnya. Lalu Allah berikan sebuah obat yang menenangkan hati kita, yang memberikan cahaya di hari-hari kita, baik siang maupun malamnya, yaitu dengan hari-hari di bulan Ramadan ini, Masya Allah. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan istirahatnya kaum mukminin. Istirahat dari apa? Istirahat dari dunia, istirahat dari lelahnya berinteraksi dengan manusia. Capek nggak interaksi sama dunia? Bu Neneng nih pelanggannya banyak, komplain lah apa segala macam, dicurhatin pegawai, dikomplain pelanggan. Bu Ani dicurhatin sama guru-guru TK misalnya. Lelah banget. Tapi ketika Ramadan, kita istirahat dari semua itu, sujud-sujud kita lebih panjang, doa-doa kita lebih lama, Masya Allah. Ya, insya Allah hari ini kita sama-sama belajar menjadi hamba yang dicintai Allah, Masya Allah. Di Al-Quran setidaknya ada 8 golongan hamba yang masuk kategori ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, Masya Allah. Yang pertama, golongan orang-orang yang selalu berbuat baik. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat 93 dan surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inti dari ayat ini Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu adalah dari kata ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ahsinu di sini tidak hanya kita berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk Allah,
Dan setiap berbuat baik itu kita menyertai ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah, kita menyadari bahwasanya meskipun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Allah melihat sedekah kita. Allah melihat eh, lelah kita mengurus keluarga. Maaf ya, Pak Nurdin, saya pakai POV emak-emak. Karena saya emak-emak. Yang bapak-bapak lelahnya mencari nafkah. Lelahnya berjuang di dunia luar, Masya Allah. Yang emak-emak juga walaupun di dalam negeri ya, di dalam rumah, tidak kalah lelahnya. Belum lagi, apa namanya, menghadapi anak-anak yang kadang-kadang di luar BMKG katanya seperti itu. Yang agak susah disuruh sholat, diingatkan tilawah agak sulit seperti itu. Ya Allah, bagaimana ini? Capek, kita capek. Tapi terus, kita terus beramal, kita terus berbuat baik, sampai Allah katakan, memberikan busyra untuk kita, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai kita selama kita berbuat baik. Dan kalau kita mundur ke ayat awal tadi, yang Allah cintai di sini dalam kategori yang berinfak fisabilillah. Berinfak fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ini macam-macam ya, berbuat mudarat untuk diri kita sendiri, macam jenisnya banyak. Tapi saya nggak akan bahas itu karena kalau dibahas di bedah ayatnya satu persatu kita bisa sampai zuhur nanti ya, Pak Nurdin. Ya, jadi ini hanya sekilas-sekilas saja kategori orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan cinta Allah yang sudah diberikan kepada kita semua, manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang lahir di akhir zaman, itu hanya satu dari eh, 100 cinta Allah. Yang 99-nya akan Allah tangguhkan di akhirat nanti. Satu cinta Allah ini sudah meliputi cinta untuk orang-orang mukmin dan juga selain hamba-hamba yang mukmin, yang kufur nikmat, yang munafik, yang fasik, semuanya dikasih nikmat sama Allah. Apakah orang Hindu menghirup oksigen bayar? Tidak. Apakah orang Kristen menginjak gravitasi bumi ada pajaknya? Tidak. Semuanya merasakan nikmat yang sama dan itu adalah bagian dari rahmat Allah. Masya Allah. Yang kedua, orang yang hamba yang dicintai oleh Allah, golongan kedua adalah orang yang bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nanti mensucikan sendirinya ada lagi khusus ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 222. Ya. Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah sangat bahagia, sangat gembira menyambut hambanya yang bertaubat, melebihi kegembiraan seorang musafir ketika huntanya hilang beserta seluruh perbekalannya untuk safarnya dia. Dia panik, dia sedih, dia galau, dia nggak tahu harus hidup dengan bekal apa. Lalu kemudian beberapa jam setelah itu unta beserta perbekalannya ketemu lagi. Bahagianya seperti apa? Kita bisa membayangkan contoh kita kehilangan apa Bu? Kunci motor ya Bu? Atau apa nih misalnya? Kartu ATM atau HP. Zaman sekarang orang penting banget HP ya. Mendingan nggak bawa dompet katanya daripada nggak bawa HP. Dicari-cari kemana ke sana setelah beberapa hari ketemu, alhamdulillah ya Allah. Nah, bahagianya Allah menerima atau menyambut hambanya yang bertaubat melebihi bahagia yang seperti itu. Masya Allah ya. Innallah yuhibbut tawabin. Allah sangat menyambut orang yang sudah berbuat dosa lalu kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan itu juga maknanya bisa artinya roja atau ada orang yang kembali kepada Allah. Kenapa orang yang bertobat dikatakan kembali? Karena dia sempat melenceng jauh dari jalan Allah. Lalu kembali, menyadari segala dosa-dosanya, menyesali, lalu kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan taubatan nasuha, maka Allah mencintainya, mencintai hamba-hamba yang bertaubat ini. Dan juga Allah yuhibbul mutatahhirin, golongan berikutnya.
Karakteristik hamba yang dicintai oleh Allah, Allah mencintai orang-orang yang senang mensucikan diri. Surah At-Taubah ayat 108. Ya. Yuhibbuna ayyatatahharu, Allah yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah, Islam ini agama yang mengajarkan kebersihan. Waktu COVID orang banyak disadarkan orang Islam mah udah lama nggak salaman bersentuh tangan. Lalu waktu COVID kita ada social distancing, kayak salaman, kayak cipika-cipiki, berjaga jarak. Nah, ternyata dalam Islam mah sudah ada itu, sudah diajarkan. Dan Masya Allah, setidaknya orang Muslim membersihkan diri itu 5 kali sehari. Ya, dengan apa? Dengan berwudu. Ada hadis Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam firman makna. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa kita harus wudu terus? Wahai Rasulullah, kenapa kita harus wudu? Kenapa setiap salat kita harus wudu? Kenapa kalau kita batal kita wudu? Apakah menurut kamu baju yang kotor akan terus kamu pakai? Tidak, wahai Rasul, aku harus mencucinya. Nah, seperti itu juga. Sama perumpamaan yang diberikan oleh ulama ya. Salah satu ulama saya lupa. Ada anak yang bertanya, kenapa? Kenapa kita harus wudu? Kenapa? Apa fungsinya wudu? Nah, membersihkan diri. Wudu itu membersihkan fisik ya, dan juga membersihkan yang tidak terlihat. Ketika kepala diusap, itu membersihkan apa? Membersihkan apa, Bu? Membersihkan overthinking, membersihkan suuzon kepada Allah. Overthinking itu suka suuzon sama Allah. Overthinking itu jauh berpikiran kemana-mana yang bukan ranahnya kita untuk memikirkan itu. Ya Allah, besok saya makan apa? Ya Allah, nanti gimana ini Lebaran anak-anak belum beli baju. Ya, ya Allah, dari mana uangnya? Nah, Bismillah, tawakal. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya selagi hamba itu masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Tenang ya, tenangkan hati. Nanti di sini ada apa namanya golongan orang yang tawakal. Tadi ya orang yang mensucikan diri Allah cintai karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan. Karena dengan kebersihan ini membawa kemuliaan bagi orang yang menjaganya. Ketika kita melihat penampilan seseorang ya, kita bisa membedakan atau menilai orang yang bersih, yang suka bersih, dan yang sebaliknya. Sedangkan Allah sudah mensifati dirinya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan salah satu keindahan itu kita dapati dengan mensucikan diri. Baik mensucikan diri makna sebenarnya yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa dan juga mensucikan diri atau jasad atau jasmani kita. Gitu ya tadi. Yang kategori berikutnya tadi yang sudah di-spill ya adalah orang yang bertawakal. Hamba-hamba Allah yang bertawakal. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran ayat 159. Allah mencintai ketika kamu sudah membulatkan tekad maka bertawakallah. Ketika kamu sudah mempunyai planning untuk target Ramadan, laksanakan dan serahkan kepada Allah. Walaupun misalnya pada realitanya ternyata ada aja lah gangguannya. Contohnya kemarin saya dari awal Ramadan itu saya kena tipes sama DBD ya dari tanggal 1 Ramadan Saudi. Ya, jadi hari pertama saum di Indonesia itu saya sakit hari kedua dan ya ya Allah kenapa saya sakit di awal Ramadan? Ada ya, ada seperti itu. Tapi sakit ini dari engkau. Qadarullah wa masya'a fa'al. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, ya apa yang dia kehendaki dia lakukan. Kita hanya patut bersabar dan tawakal. Saya kemarin menemukan tulisan yang di-share oleh anak saya, tulisan dari seorang ulama Mesir ya. Zahaba nisfu Ramadan wa nisfu Ramadan zahab. Bagus ya Bapak Ibu kalimatnya. Zahaba nisfu Ramadan. Telah berlalu setengahnya Ramadan. Separuh Ramadan telah berlalu. Wa nisfu Ramadan dan separuhnya Ramadan ini zahabun. Emas.
Iya, Masya Allah. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya ya. Hurufnya sama, tapi ternyata cara baca dan maknanya itu berbeda jauh. Zahaba itu kan pergi, berlalu. Zahaba nisfu Ramadan. Telah berlalu setengahnya Ramadan, separuhnya Ramadan itu telah pergi. Karena kita sudah memasuki hari ke 18 atau 19. Dan setengahnya, wanis Ramadan adalah emas, dahabun. Emas di sini maksudnya apa? Sesuatu yang berharga yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, karena kita tinggal separuhnya lagi. Separuhnya yang kemarin, yang sakit, yang haid, yang merasa kurang maksimal, yang merasa kurang optimal, yang merasa targetnya berantakan, ambiar gitu ya. Ya sudah, ditawakalkan kepada Allah, dimohon kepada Allah agar Allah menerima yang nggak seberapa itu, malu ya, sudah amalnya gitu-gitu aja, tapi mintanya surga Firdaus gitu ya. Kalau kata bahasa Ustadz Adi Hidayat, antum belum jelas nasibnya, tapi pengen surga Firdaus. Kalau Rasulullah udah jelas nasibnya, udah ada kedudukannya, makaatnya ya, sudah ada di surga gitu, di sisi Allah. Tapi kita kok bisa-bisanya gitu, pengen tetanggaan sama Rasulullah dengan amal yang segini doang gitu. Seadanya banget ya, Masya Allah kita nih Masya Allah banget. eh Bahasanya Ustadz Salim Abdullah, kita tuh harus sering mencurigai diri sendiri ya, Bapak Ibu. Mencurigai dalam hal apa? Eh, Curigai diri kita dalam hal dosa. Curigai diri kita dalam hal beramal. Curiga nih, amal kita eh sudah benarkah seluruh amal kita? Sudah murnikah ikhlas lillahi ta'ala ketika kita beramal? Curigai amal kita, apa jangan-jangan gak diterima amal saya? Tapi jangan keterusan ya. Jangan lalu overthinking, kita malah jadi fokus. Yang kemarin sedekah saya tuh udah banyak banget, berjuta-juta diterima. Nggak usah. Artinya curigai cukup sesaat saja. Untuk apa? Untuk kemudian meningkatkan kualitas ibadah kita lagi. Berikutnya kategori, udah kategori keberapa nih? Orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, surah At-Taubah ayat 4 dan ayat 7. Orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian itu dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Masya Allah. Allah itu tetap nyuruh kita menepati janji walaupun kepada orang-orang musyrik. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena bertakwa itu berat. Kalau bertakwa itu ringan, hadiahnya kipas angin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa karena dengan konsekuensi takwa itu sungguh berat yang harus dijalani oleh seorang hamba. Kita harus menaati perintah Allah dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan suka dan gak suka. Duh, saya teh gak suka saum, gimana ya? Berat, saum tuh berat buat saya. Tapi itu perintah dari Allah. Maka jalani. Kalau kita mau masuk ke dalam kategori golongan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, saya tuh berat pergi haji, biayanya besar dan fisik saya. Tapi itu perintah Allah. Jalani jika ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya tunduk, patuh, berserah diri, menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Meskipun manusia kadang eh, nyebrang, lebih banyak pilihan yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia memilih coba-coba untuk mendekati yang haram. Makanan-makanan misalnya ya, sudah banyak Allah suguhi yang kenikmatan-kenikmatan yang halal. Tapi ada aja, adalah di situ makanan-makanan atau minuman yang dikonsumsi tercampur oleh yang haram, atau rizki kita tercampur oleh hal-hal yang subhat ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kategori berikutnya adalah innallaha, ini favorit kita nih, yuhibbus sabirin. Allah yuhibbus sabirin juga ada. Ali Imran ayat 146. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, Masya Allah. Tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya, ya Allah. Ya,
Jadi memang orang-orang yang sabar itu justru sama Allah dikasih pahala yang unlimited. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yuwaffa telah menepati janji atau akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, ajruhum pahala bagi mereka bighairi hisab, bighairi hisabin, tanpa perhitungan. Kalau mau dibahasakan lebih linguistik lagi, tanpa angka, pahalanya tanpa angka. Seperti ibadah saum. Ada beberapa ibadah atau ya syariat ya, Allah memberikan pahalanya itu tanpa batas. Di antaranya sabar dan saum. Padahal orang bilang, sabar saya itu ada batasnya. Tapi pahala sabar tidak ada batasnya. Ya, kita mungkin memang merasa namanya juga manusia ya, lemah. Ketika sudah terhimpit, ketika sudah dilanda kesedihan bertubi-tubi, dilanda ujian yang begitu berat, kita mengatakan, ya Allah, sepertinya sabar saya udah mau habis. Stoknya beli di mana? Atau saya harus cari di mana? Enggak ya. Sabar kita itu bisa terus bertambah selama sujud kita itu, selama kening dan tempat sujud kita tidak pernah jauh. Selama kita meminta kepada Allah, sabar itu juga harus diminta ya. Ya Allah, berikan saya kesabaran, lapangkan hati saya. Seperti doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dada saya. Dan boleh juga kita berdoa, Allahumma ja'alni minas sabirin. Jadikanlah aku sebagai orang-orang yang sabar ya Allah. Masya Allah. Disudaya, Allah yuhibbul mutawakilin, orang yang bertawakal. Nah, kategori berikutnya adalah hamba-hamba yang berbuat adil. Surah Al-Hujurat ayat 9, Surah Al-Maidah ayat 42, Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. Salah satunya adalah faslihu bainahuma bil adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, ini surah Al-Hujurat contoh salah satu dalilnya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang muksit atau orang-orang yang berlaku adil. Adil itu kebalikannya dari zalim. Jika zalim maknanya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka adil adalah menempatkan sesuatu pada porsinya. Menempatkan kecintaan kita kepada suami, anak-anak, keluarga sesuai pada tempatnya. Tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Masya Allah. Kategori yang terakhir, yang kedelapan adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Surah As-Saff ayat 6. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur ya. Yuqatiluna fi sabilihi saffa. Seakan-akan mereka seperti bangunan yang kokoh ya. Nah, ya Allah mencintai orang-orang yang membela agamanya. Ketika Rasulullah dihina, kita membela. Ketika saudara-saudara kita di Palestina diperangi oleh musuh Islam yang sudah jelas-jelas musuh Allah, maka kita berdiri di mana, posisi kita, keberpihakan kita ada di mana. Nah, semoga dengan itu, karena kita belum bisa mengangkat senjata, karena kita belum belum bisa nimpukin langsung orang Israel ya, kita nggak bisa melemparin bom ke mereka langsung, maka keberpihakan kita, kecintaan kita kepada rakyat Palestina, saudara-saudara kita, dan mereka selalu ada dalam daftar doa-doa kita. Semoga Allah menjadikan itu eh, sedikit, ya nggak kalau bilang sama dengan jihad kayaknya nggak sih, masih kurang ya. Setidaknya semoga itu terhitung jihad di jalan Allah. Nah, ketika 8 golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah tadi, lalu apakah tanda-tandanya? Adakah tanda-tanda ketika Allah mencintai hambanya? Tanda yang pertama adalah ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan yang pertama memberikan pemahaman yang baik terhadap agamanya dan mengamalkannya. Masya Allah. Hadis dari Imam Ahmad, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Seperti tadi ya, orang beriman dan orang-orang kafir sama kasih sayangnya yang diberikan oleh Allah.
Namun Allah tidak memberikan agamanya kecuali kepada orang yang benar-benar dicintainya. Maka siapa yang Allah berikan agamanya, berarti Allah mencintainya. Dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah membuatnya dia faqih dalam ilmu agama. Dan di kategori nomor satu ini, ciri-ciri Allah mencintai hambanya tidak hanya memberikan pemahaman yang baik terhadap agama seseorang, tapi juga mengamalkannya. Buat apa kita paham agama tapi tidak mengamalkan? Buat apa kita belajar Al-Quran tapi tidak diamalkan? Justru dulu para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, mereka tidak berani menghafalkan satu ayat Al-Quran yang baru turun wahyu kepada Rasulullah sebelum ayat yang kemarin dihafal dan diamalkan isinya. Masya Allah. Kalau hari ini kita belum mau menghafalkan Al-Quran tapi kita nggak paham isinya. Tapi kita bagaimana mau mengamalkan karena kita nggak paham isinya. Jadi stepnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, mentadaburinya, mentadaburi itu eh, kalau untuk kita-kita yang sudah jauh ngajinya ya, itu wajib ya, wajib mentadaburi Al-Quran itu wajib. Biar apa? Biar kita bisa maksimal dalam beramal solih. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau di Al-Quran itu ternyata ada loh hak terhadap sesama Muslim. Ada loh ternyata bagaimana adab-adab kepada orang tua yang belum Muslim misalnya. Nah, kita dengan mentadaburi dan mempelajari Al-Quran kita jadi tahu dan bisa mengamalkan eh, syariat Allah, perintah Allah dengan baik seperti itu ya, Masya Allah. Yang kedua, ciri Allah sayang kepada hambanya, diberikan kesedihan. Masya Allah. Kenapa diberikan kesedihan? Karena seorang hamba ketika merasa sedih, biasanya dia mudah luluh hatinya, lalu kemudian dia mudah mengangkat tangan kepada Allah. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk mendekat. Kita kan kalau udah dikecewakan sama manusia, kita larinya kemana, Bu? Ke status. Yang ngelah ngapain? Malah jadi bahan gibahan orang nanti. Larinya kemana? Larinya ke Allah. Ya Allah, saya tuh sedih dengan kondisi saya seperti ini. Ya Allah, saya sakit. Ya Allah, saya kekurangan rezeki. Ya Allah, saya kesedihan-kesedihan itu membuat kita semakin mendekat kepada Allah dan itu adalah ciri Allah menyayangi kita, Masya Allah. Yang berikutnya, tanda Allah mencintai kita adalah Allah memberikan ujian. Wah, udah dua kategori agak berat nih. Saya mau dicintai Allah dan tidak, tapi jangan dikasih ujian misalnya. Saya mau dicintai Allah dengan cara yang baik misalnya. Ya, tapi ini tandanya justru. Ya, Imam Ibnu Qayyim justru mengatakan nanti di surga Allah memiliki manazil, kedudukan yang berbeda-beda ya. Ada level-level nanti di surga, tingkatan-tingkatan rumah-rumah hamba-hamba Allah di surga begitu. Ada manzilah yang sangat tinggi yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang waktu di dunia diberikan cobaan yang sangat berat. Masya Allah. Tentang ujian atau cobaan kemarin 2 hari yang lalu sudah dibahas oleh suami saya ya, Ustaz Teguh. Eh, dengan dua ini ya, tiga lah, tiga kategori. Kategori berikutnya diberikan kehilangan, Masya Allah. Rasa sakit yang luar biasa ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Ya, Bapak Ibu yang sudah mengenal kami agak lama, kemarin tahu ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih, anak kami ada yang kembali kepada Allah. Dan inilah yang membuat eh, hiburan buat kami. Ketika Allah memberikan cobaan begitu berat, begitu besar, dan eh, kita manusia ya, kita sedih, kita ya Allah gitu. Ya sedih lah, pokoknya intinya sedih. Tapi ketika ingat ini, ya nanti ada manzilah yang Allah berikan yang tinggi di surga nanti, ya udah kita hanya berharap itu. Toh ini hanya dunia. Ketika kita lelah dengan manusia, ketika kita lelah dengan dunia, katakan ini hanya dunia. Karena ini hanya sementara. Dunia itu fana, dunia itu sementara. Ada expire-nya. Kita meninggal, selesai. Ketika Allah menguji kita, lalu kita lulus dengan ujian itu,
selesai ujian boleh pulang, seperti di sekolah. Yang sudah selesai ujiannya boleh pulang. Dan itu sama seperti kehidupan kita di dunia. Ya, ketika kita diberikan kesedihan, ketika kita diberikan ujian atau cobaan, lalu kita ikhlas menjalaninya dan menyadari bahwa semua ketetapan Allah itu baik buat kita, dan ini menjadi husnuzon kita, jalan husnuzon kita kepada Allah. Ketika kita diberikan ujian, ya Allah, kenapa ini menimpa saya? Saya takut nggak bisa menjalaninya. Tapi Allah sudah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jalani saja. Allah tidak pernah salah sasaran, baik mengirim ujian maupun mengirim rizki. Jalani saja. Ya, kata Rasulullah di sini hadis dari Imam Bukhari, hadisnya dari Anas bin Malik. Ya, ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Yaitu tujuannya adalah untuk mensucikan diri hamba tersebut dari perbuatan dosa dan perbuatan buruk. Ketika kita tidak memiliki amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, maka dengan ujian-ujian itulah setidaknya bisa menjadi saksi bahwa kita bisa menjadi hamba yang ikhlas dengan ujian yang Allah berikan. Sesungguhnya besarnya balasan, kata Rasulullah ya, disertai dengan besarnya ujian, besarnya pahala, disertai dengan besarnya ujian. Dan bila Allah mencintai suatu kaum, dia akan memberi cobaan kepada mereka. Baru-baru ini netizen di Instagram ya saya melihat komentar-komentar netizen dengan kondisi negara kita. Kata para netizen plus 62, kayaknya warga Indonesia ini masuk surga dengan jalur WNI. Kenapa? Karena WNI itu orangnya sabar-sabar, banyak ujiannya. Jadi kayak kata netizen, jadi orang-orang Indonesia ini dijamin masuk surga ya, katanya begitu. Karena sabar dengan ujian yang diberikan. Ya, itu hiburan ya. Hiburan di kala kita begitu sedih melihat kondisi negeri ini, kondisi negara Islam secara global, seluruh dunia secara global sedang tidak baik-baik saja ya. Ya, maka luangkan waktu untuk khusus mendoakan negeri ini. Tanda yang berikutnya, Masya Allah, akan diwafatkan dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal solih sebelum dia meninggal. Lalu Allah memberikan pahala yang utuh, pahala yang begitu banyak, yang begitu besar kepadanya. Hingga dia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Al-Hakim dalam kitab Majmu' Az-Zawaid. Insyaallah. Itu tadi 5 tanda setidaknya ya ketika eh, kita ingin tahu tanda-tanda Allah tuh sayang apa enggak sama kita, sayang apa enggak sama hamba-hambanya. Dan ketika Allah sudah eh, mencintai hambanya dan hamba tersebut mencintai Allah, kita tidak hanya menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan, tapi melebihi amal kewajiban itu ada amalan-amalan sunnah, ada nawafil yang berusaha kita ikuti, yang berusaha kita laksanakan, ibadah-ibadah sunnah nanti nih selepas Ramadan. Allah akan kembali menguji kita, apakah kita istiqomah dengan salat sunnah kita, apakah Allah menilai apakah kita tetap mampu berdiri kokoh sebelum subuh dengan qiyamul lail selepas Ramadan nanti. Apakah kita akan begitu ringan mengeluarkan harta untuk bersedekah? Ya, semuanya itu nanti terlihat dengan sukses atau tidaknya Ramadan kita di bulan yang penuh berkah ini, di bulan mulia ini. Ketika kita sudah membangunnya dengan seluruh perjuangan untuk bisa solih taat dengan optimal 1 bulan penuh ini, ya, apakah kita rela semua itu rontok hanya dalam hitungan hari selepas Ramadan pergi meninggalkan kita nanti? Dan kata Allah di sebuah hadis lagi ya, Masya Allah ini hadis Qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya ini sebenarnya tentang mencintai dan memusuhi wali Allah. Hadis Arba'in ayat ke-38. Tapi saya mengutip dari sini, ya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, selain apa yang aku wajibkan kepadanya, hambaku mendekatiku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah.
Sehingga dengan amalan sunnah itu aku mencintainya, dan ketika aku telah dicintai oleh hambaku, maka pendengarannya menjadi, ya, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan. Artinya, ketika Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Penglihatan kita, pendengaran kita, kaki, tangan kita akan Allah jaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita hanya akan melihat hal yang baik, kita akan mendengar hal-hal yang Allah sukai. Kita hanya akan melakukan dan melangkah ke tempat yang Allah ridhoi. Seperti itu maknanya hadis qudsi ini. Ya. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, mencintai seorang hamba, Allah akan viralkan di langit dan di bumi, Bapak Ibu. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada seluruh penghuni langit, sesungguhnya, hai kalian, penghuni langit siapa Bapak Ibu? Malaikat. Jin ada. Malaikat itu mengumumkan di seluruh semesta ya, terutama untuk penduduk langit. Hai kalian, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu penghuni langit pun akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu, kecintaannya akan diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah alam bisawab, mungkin pagi ini hanya itu yang bisa sama-sama kita renungi untuk kemudian menjadi motivasi kita di bulan suci Ramadan ini agar lebih baik dalam beramal, lebih optimal dalam melakukan ketaatan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustazah Nida sudah menjelaskan ada 8 karakter orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga indikatornya ya, ciri-cirinya, Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah tadi sudah banyak kita simak ya. Mudah-mudahan ini secara pribadi nasihat juga buat saya sendiri, juga di pondok Ustazah, Alhamdulillah anak-anak eh, bareng-bareng ya, nonton bareng, maksudnya nyimak bareng pakai layar. Insya Allah, barakallahu Mudah-mudahan juga fikum bisa adik-adik. ya, Alhamdulillah mohon doanya. Mudah-mudahan ini memang salah satu yang kita harapkan Ustazah, eh, apa namanya, di momentum Ramadan ini menjadi momentum buat kami terutama yang di pondok dalam rangka untuk menguatkan silah bilah gitu ya. Terkadang kita tuh ibadah tuh rasanya kok kayaknya eh, kayak kering gitu ya, jauh gitu ngeliatin. Apa yang salah ya, apa yang kurang gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan di Ramadan ini eh, kami teman-teman di pondok para santri juga bisa terus berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang baik ya. Tadi sudah Amin ya banyak Rabbi. disampaikan, diberikan nasihat dari Ustadz-Ustadzah ya. Begitu juga Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung ataupun tidak secara langsung. Insya Allah ini juga direkam, jadi siapapun nanti yang ketinggalan nggak bisa join nanti bisa menyimak ulang. Enggak, Baik, boleh. Bapak dan Ibu masih ada waktu. Silahkan bagi ada yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand. Ini dari Umu Wise. Terkadang kita begitu mellow dengan ujian berupa ekonomi, tapi kita kurang care dengan ujian, kurang optimal dalam beramal salih. Apakah ini ciri dari sakitnya hati kita? Mangga Ustazah, ini pertanyaan dari Umu Wise. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ummu Uwais. Melo dengan ujian itu adalah sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan memang penuh dengan rasa galau, resah, galau, gundah, gelisah, ya. Yang semua itu obatnya adalah tadi sudah disebutkan, tawakal ala Allah.
Jadi ketika kita menjalani hidup ini, eh, tidak selalu hidup itu baik-baik saja, betul nggak Umu? Kadang bahagia, kadang sedih, kadang ya begitulah kekurangan rizki. Itu sudah disebutkan bahkan di surah Al-Baqarah ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Memang ada bentuk ujian itu kekurangan tadi ya, naksim minal amwal, kekurangan harta. Naksim minal anfus itu kehilangan orang yang kita cintai. Tapi dengan semua kondisi itu tetap kita kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwata illa billah. Lalu dengan ujian itu justru malah kita kadang kurang optimal dalam beramal solih. Justru ketika ujian datang, pas kita lagi futur imannya, pernah ya kita seperti itu. Pernah mengalami dalam dalam kondisi seperti itu. Kalau ujian datang iman kita pas lagi bagus, enak, kita bisa langsung sabar, bisa langsung memahami ini adalah takdir Allah. Tapi begitu keimanan kita sedang turun, ketika kita sedang futur, bagaimana agar futur ini tidak keterusan, bagaimana agar mellow ini tidak berkelanjutan, maka kita perlu merutinkan yang namanya majelis ilmu. Karena dengan bermajelis ilmu, dengan tolabul ilmi, disitulah kita mendapat tazkiroh, mendapat peringatan, ada orang yang mengingatkan, dan juga perlunya kita memiliki circle bestie yang baik. Ya, jangan biarkan kita eh, dirundung kesedihan atau dirundung kegalauan sendirian, mikirin tanpa ada solusi. Ceritakan ke orang, ceritakan ke orang yang kita percaya, yang amanah. Dan yang paling utama ceritakan kepada Allah, ya Allah, saya tuh imannya lagi turun. Saya tuh udah berapa hari nggak tahajud, tapi saya lagi ada musibah. Tapi saya tuh lagi melo banget dengan kondisi kehidupan saya. Gimana nih ya Allah? Udah Bu, ngomong gitu aja, itu Allah udah langsung memberikan ketenangan. Minimal ketenangan dulu untuk kita. Karena ketika kita tenang menghadapi ujian, disitulah kita kembalikan, ya Allah, saya mau menghadapi ini dengan cara yang baik. Tolong berikan saya petunjuk. Di situ minimal Allah memberikan kita ketenangan. Lalu setelah kita menyertai Allah dalam ujian itu, biasanya tuh di situ mulai terbuka jalan-jalan kemudahan. Dan itulah yang dinamakan taufik dari Allah. Taufik itu ketika kondisi keimanan kita sejalan dengan yang Allah ridhoi. Ketika sikap kita menghadapi kehidupan sejalan sesuai dengan yang Allah mau. Itu namanya taufik. Jadi tadi ya, cepat-cepat kembali ke Allah, boleh menceritakan masalah kita kepada orang yang tepat atau sahabat yang solih, ya. Sahabat yang solih agar apa gunanya? Agar ada yang mengingatkan kita. Karena kita ini manusia, nggak bisa sendirian. Kita tuh makhluk sosial. Butuh diingatkan, butuh dibantu, butuh ditolong, betul nggak? Ya, kalau kita menjalani hidup ini sendirian, yang ada kita akan terus berkubang kepada kemelauan itu tadi, halua itu tadi, akan terus resah, akan terus gundah, akan terus galau. Ya, semoga Allah memberikan taufik untuk kita ya, Ummu Wais. Barakallahu Oke. fiik. Baik, Alhamdulillah, insya Allah menjawab ya, Ummu Uwais ya. Eh, Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Bu Rivi Zahra. Ustazah Nida, apabila kita diuji dengan hubungan kita dengan orang lain yang begitu membuat kita sedih dan sakit dan sedih. Kemudian kita sudah berikhtiar memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Apakah itu tandanya kita belum ridho dengan ketetapan Allah? Atau apakah ridho atau ikhlas memaafkan itu juga adalah sebuah proses yang mungkin butuh waktu? Bagaimana supaya kita bisa lebih ridho dalam memaafkan orang lain? Masya Allah. Ini pertanyaannya perempuan banget. Karena yang sering mengalami ini dunia perempuan ya. Para bestie ini yang awalnya bestie jadi jauh ya, yang awalnya akrab lalu kemudian ini. Yang pertama yang harus kita eh, sadari dan terima kenyataan kita adalah manusia. Hamba yang penuh dengan hawa nafsu, hamba yang penuh dengan ya ya itulah tadi ya prasangka prasangka baik, prasangka buruk.
Sayangnya prasangka buruk yang lebih mudah muncul ya, begitu ya Bu Rifi. Iya. Eh, yang pertama, katanya memaafkan tidak berarti melupakan. Enggak ya. Kalau Allah itu kan afun. Kalau Allah afun itu berarti dihapus dari buku catatan amal kita. Ketika Allah sudah memaafkan, ya dihapus gitu. Cuma kalau kita belum mampu seperti afunya Allah, pemaafnya Allah, tentu berproses nggak apa-apa. Ya, sambil sambil ya ini kita minta agar Allah karuniakan hati kita yang lapang dan ikhlas. Ya, nanti di akhirat itu ada seorang hamba yang tiba-tiba mendapat kiriman pahala seperti gunung tinggi disodorkan ke hadapannya. Ini pahala hadiah buat kamu hari ini. Ya Allah, ini apa? Saya bukan ahli ibadah, saya bukan ahli sedekah, saya biasa aja qiyamul puasa juga biasa aja, sholat juga biasa aja. Ujian di dunia juga nggak banyak-banyak amat. Kenapa saya dapat pahala sebesar ini? Itu adalah pahala memaafkan orang. Masya Allah. Ini jadi motivasi buat kita semua ya. Ketika rasa sakit, rasa sedih, wajarlah kita disakiti sama manusia. Kan kita bergaulnya juga sama sesama manusia. Yang mungkin tanpa kita sadari kita juga pernah menyakiti orang. Ingat ya, kita tuh berteman, bersosial, bertetangga, hidup bareng dengan sesama manusia. Bukan dengan malaikat. Nanti dengan malaikat, dengan orang-orang yang tidak menyakiti itu nanti di surga. Makanya kenapa di Al-Quran itu ya sering banget dikatakan kenikmatan-kenikmatan di surga, lalu kemudian suasana yang bahagia. Sebentar, saya lupa ayatnya. Eh, ada di Al-Quran digambarkan suasana bahagia, suasana penuh dengan sukacita ya. Nah, itu adalah eh, nikmat psikologis. Ya. Jadi di surga itu tidak hanya nikmat fisik, makanan, minuman, semua hal-hal yang indah-indah, dan diberikan juga nikmat psikologis, ketenangan, tidak ada kata-kata yang apa? Kata-kata yang buruk. Gimana ayatnya saya lupa. Tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang menyakitkan di surga. Ya, tapi itu nanti di surga. Di dunia adalah ladangnya amal, ladangnya ujian, maka kita harus bersabar. Jika belum ridho dengan orang itu, mintalah kepada Allah agar diberikan kelapangan hati. Suka ada nih jamaah yang nanya, Teh Nida boleh nggak kita membatasi interaksi sama orang itu karena takut kotor lagi hati kita? Nggak apa-apa. Silahkan ambil waktu, ambil jarak yang dibutuhkan selama itu tidak berniat untuk memutus silaturahim. Dan kita perlu tadaburi lagi, kita perlu renungi lagi, apakah kesalahan orang itu seperti kesalahan Wahsy yang telah membunuh paman Rasulullah? Karena Rasulullah sudah memaafkan Wahsy ketika Wahsy masuk Islam, tapi Rasulullah gak mau menatap Wahsy dan melarang Wahsy dekat-dekat kepada Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah masih sedih, masih ingat kejadian waktu Wahsy membunuh salah satu orang yang dicintai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman baginda Nabi. Ketika Wahsy membunuh Hamzah, membunuh loh ini. Nah, apakah orang itu yang belum kita maafkan itu kesalahannya sebesar Wahsy sampai kita masih sulit memaafkannya. Sedangkan Rasulullah aja sudah memaafkan disebabkan karena Wahsy sudah beriman ya. Meskipun Rasulullah nggak mau menatap Wahsy, nggak mau dekat-dekat dengan Wahsy karena masih ingat. Wajar, ini salah satu sisi manusiawi dari seorang Rasul ya yang Allah tampakkan, yang Allah ingin berikan pelajaran buat kita. Sama Rasulullah juga manusia dengan kita. Dan kita memang butuh proses jika memang itu betul-betul menyakitkan buat kita. Tapi ingat tadi ya, Allah sudah memberikan, sudah men-spill pahala dari memaafkan itu. Begitu besarnya, ya, maka itu menjadi motivasi kita untuk bisa memaafkan orang lain. Begitu Bunda Arifia, ya. Barakallahu fi. Semoga Allah senantiasa bimbing kita. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, insya Allah menjawab ya, Bunda Rivi dan Ya, juga Bapak Ibu jazakallah. sekalian. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik,
cukup ya Ustazah, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi Alhamdulillah sudah jam 6 lewat 29 menit. Ya, Jazakumullah Masya Allah. khair, Bapak dan Ibu juga adik-adik santri ya semuanya yang sama-sama kita menyimak kajian ini dan Alhamdulillah untuk kajian series kita terakhir besok ya, bersama dengan Ustadz Asep Furqon insya Allah nanti akan bersama kita di kajian series ini. Barakallahu fikum, Ustazah Nida, jazakumullah khair atas ilmu yang tadi Jazakallah sudah ya. banyak disampaikan. Ya, termasuk tips jawaban-jawaban dari pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah, memberikan kita inspirasi dan mudah-mudahan terus semangat ya buat kita menjalani hidup. Dan tentu saja cita-cita kita tertinggi meraih ridha Allah dengan menjadi hamba yang dicintai. Sudah ada 8 tadi ya, tinggal dipilih saja ya. Mudah-mudahan kalau nggak bisa 8-8-nya mungkin di antaranya gitu ya. Bisa Masya kita Allah. kuatkan, bisa kita dawamkan untuk berikhtiar menjadi hamba yang dicintai di Amin, hadapan amin, Allah amin. Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullah khair atas nama pribadi. Mohon maaf apabila ada pelayanan, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.